Mata ibtada'a nuzulul Quran? Kana bad'u nuzulil Qur'anil Karim fi as-sabi'i asyar min Ramadan li 40 sanatan khalat min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, permulaan turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan, yang kemudian diperingati sebagai hari turunnya Al-Quran. 40 tahun sesudah kehidupan baginda Nabi, pada saat usia beliau genap usia 40 tahun. Fa bainama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannasu ay yata'abbadu fi ghari Hira'in iz nazala alaihi al-wahyu Jibril al-Amin bi ayati dzikril hakim fadammahu ila sadrihi thumma aflatahu. Jadi dipeluk kemudian dilepas. Iqra wala ana biqari fadammani dammatan. Maka dipeluklah hatta takhtalifa adla'i, sampai seakan-akan tulang rusukku ini menyatu. Nah, kemudian summa arsalani, lalu dilepas. Katakan lagi, ya Muhammad iqra. Qultu ma ana biqari fadammani, peluk lagi sampai 3 kali. Fa'ala dzalika 3 marrat wa huwa yaqul lahu fi kulli marra iqra wa rasul karim yujibuhu ma ana biqari ay lastu a'rifu al-qira'ah. Wa fil marrati tsalitsah qala lahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau tidak ada ayat lain selain 5 ayat ini saja la kafa. Keindahan katanya, ketinggian sastranya, kedalaman maknanya itu semua sudah terangkum dalam rangkaian ayat-ayat ini. Yang pertama khalaq dengan alaq, kemudian akram dengan qalam, nah, kemudian malam ya'lam. Ini pernah dilakukan eksperimen sosial di Eropa. Pernah kita ceritakan, orang disuruh mendengar rekaman itu tanpa diberitahu apa yang didengar, Al-Quran. Nah, ada yang sampai menangis dan dia tidak tahu alasannya kenapa menangis. Dia merasa bacaan ini begitu menggetarkan hatinya. Ditanya, tahu kamu bacaan apa ini? Tidak tahu. Ini Quran, ini kitab suci umat Islam. Baru kaget ya. Nah, ada orang beli daging di sebuah supermarket milik Muslim. Yang supermarket Muslim itu sedang menyetel ayat Quran. Orang tadi tertegun untuk beberapa waktu, sampai kemudian tanpa terasa dia menangis. Pedagang bertanya, Uncle, why do you cry? Nah, kenapa kamu menangis? Dia tanya, ini bacaan apa? Ini lagu apa? Ini suara apa? Ini Quran. This the reciting of Quran, bacaan Al-Quran. Apa itu Quran? Quran, the holy book of Muslim, nih, kitab suci umat Islam. Masya Allah. Dia merasa bahwa bacaan ini membawa dia ke alam lain, ke suasana lain yang belum pernah dia rasakan. Seakan-akan dia berada di tempat yang indah, berada pada suasana yang nyaman. Padahal di toko daging, Tapi Al-Quran merubah suasana gitu ya. Nah, ini bukan di masjid, bukan di majelis, ini di warung daging atau toko daging. Tapi Al-Quran jazab, punya kekuatan atau daya tarik atau magnet yang luar biasa. Maka kalau kita sudah khususkan waktu, khususkan tempat untuk membaca Al-Quran, tapi kadang kurang merasakan tarikan atau magnet Al-Quran, berarti masih ada yang salah dengan hati kita ini. Nah, karena ini bacaan mulia, perlu tempat yang bersih untuk bisa masuk ke dalam hati. Sama seperti air susu yang ingin dituangkan, pastikan tempat wadah yang kita gunakan itu wadah yang bersih, sehingga orang yang menuangkan air susu itu akan senang hati menuangkannya karena tempatnya udah bersih. Tapi tempatnya kotor, dia akan katakan bersihkan dulu, karena air susu yang bersih ini sayang-sayang kalau dituangkan ke wadah yang kotor. Nah, nagi galbat atau lama, bersihkan hati. Nah, qala
fakana dzalika bad'a nuzulil wahyi, dan itulah permulaan turunnya wahyu. Wa bad'a nuzulil Quran, dan itulah permulaan turunnya Al-Quran. Ini mengawali wahyu pertama, nah, sekaligus juga mengawali turunnya ayat yang pertama, atau kalimat ayat-ayat yang pertama. Walaqad sabaqa nuzuluhu, atau walaqad sabaqa nuzulahu ba'dul irhasat. Sebelum ayat ini turun, itu sudah terdahulu terjadi irhasat, tanda-tanda, isyarat-isyarat. Apa yang terjadi sebelum kenabian disebut dengan irhasat. Walaqad sabaqa nuzulahu, nuzulahu di sini maf'ul, ba'dul irhasat sebagai fa'ilnya. Ay ba'dul irhasat sabaqa nuzulal Quran. Sebelum ayat Al-Quran turun, sebahagian isyarat sudah datang kepada Nabi SAW. Al-isyarat wa dalail allati tadullu ala qurbil wahyi, yang menunjukkan dekatnya waktu turunnya Al-Quran. Hubbiba ilaihil khala', ya. Sebelum atau beberapa saat sebelum turunnya Al-Quran, Nabi SAW dibuat senang berkhalwat. Nah, padahal beliau sudah punya istri. Pulang sebentar sekedar mempersiapkan bekal, kemudian balik lagi. Habis bekal, pulang, ambil bekal lagi, balik lagi. Seakan-akan itu jadi rumah kedua bagi Nabi SAW, Gua Hira. Ya. Kalau kita lihat posisi, ya, kita lihat suasana Gua Hira, itu di puncak gunung. Ya. Jadi, ya, kalau musim dingin, jangankan di puncak gunung, di kaki gunung pun juga dingin, apalagi di puncak. Nah, tapi karena hubbiba ilaihi, dibuat senang, ya, dibuat nyaman, sehingga cuaca tidak mempengaruhi. Nah, qal allati tadullu ala qurbil wahyi wa tahaqquqin nubuwwati lir rasulil karim. Dan akan terrealisasinya kenabian untuk baginda Nabi SAW. Ya, jadi sebelumnya, ya, dalam proses awal ada dua malaikat yang turun, ya, untuk kemudian membelah dada baginda Nabi SAW. Dan itu masyhur, diceritakan oleh teman-teman sesusuan baginda Nabi SAW, saudara sesusuan beliau. Nah, menceritakan kepada Sayyidatuna Halimah, sampai saking takutnya Sayyidatuna Halimah, takut terjadi sesuatu dengan Rasulullah SAW, akhirnya dikembalikan kepada ibundanya, untuk kemudian beberapa saat kemudian dibalikan lagi kepada Sayyidatuna Halimah. Qala wa min hadhihi dalail ar-ru'ya as-sadiqah fi an-naum. Di antara isyarat-isyarat itu, atau di antara tanda-tanda itu adalah mimpi yang benar, ya, saat tidur. Fa kana salawatullah alaihi la yara ru'ya illa waqa'at kama ra'aha fi manami. Bila bagi Nabi SAW bermimpi sesuatu, melainkan terjadi seperti apa yang beliau mimpikan. Dalam hadis Nabi katakan ru'yal anbiya hak, mimpi para nabi adalah benar adanya, bukan bunga tidur atau bukan gangguan daripada syaitan. Wa minha hubbuhu lil uzlah wal khalwa, fa kana yakhlu bi ghari Hira yata'abbad rabbahu fihi. Ini cikal bakal persiapan zahir batin bagi Nabi SAW. Riwayat al-Imam al-Bukhari, waqad akhraja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihi fi bab bad'il wahyi ma yushiru ila hadha wa ila kayfiyati nuzul al-Quran haitsu rawa ay al-Imam al-Bukhari bi sanadihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi. Ya, amat sangat terang benderang seperti terangnya pagi hari. Ya. Thumma hubbiba ilaihil khala. Itu proses yang kedua atau isyarat yang kedua. Yang pertama mimpi, yang kedua senang berkhalwat. Wa kana yakhlu bi ghairi Hira fayatahannas ay yata'abbad fihi, ya, al-layaliya dhawatil adad, beberapa malam. Qabla ayyan zi'a ila ahlihi, sebelum kemudian ia kembali kepada keluarganya, wa yatazawwad lidzalika, dan mengumpulkan bekal atau mempersihkan bekal untuk itu. Thumma yarji ila Khadijah
radhiyallahu taala anha fayatazawwad limithliha. Kemudian pulang kepada Sayyidatuna Khadijah mempersiapkan lagi bekal ya, untuk itu, lalu kembali lagi hatta ja'ahul haq ya, ay wahyu wa huwa fi ghari Hira. Faja'ahul malak faqala iqra, qala ana biqari, qala fa akhadhani faghattani ay fadammani hatta balagha minni al-jahd, sampai aku keletihan. Nah, thumma arsalani, kemudian saya dilepaskan. Yang kemarin al-juhdu dengan al-jahdu. Al-jahdu ay at-ta'ab ya, sampai kepayahan saya, sampai keletihan saya. Faqala iqra, qultu ma ana biqari, fa akhadhani faghattani as-saniyah hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani. Faqala iqra, fa qultu ma ana biqari, fa akhadhani faghattani as-saniyah thumma arsalani. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fu'aduhu, ay merasa ketakutan ya. Wa nuzulul Quran fi syahri Ramadan fihi nasun sarihun wadih fi kitabillahi azza wa jal. Adapun ya, fase turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu jelas-jelas disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena di sini ya nama sekaligus sifatnya disebut. Jadi Al-Quran kemudian Al-Furqan dengan Al-Huda. Al-Huda sebagai sifatnya, Al-Quran dan Al-Furqan sebagai namanya. Wa amma kaunul malak alladhi nazala bihi huwa Jibril alaihi salam, adapun dalil bahwa malaikat yang turun adalah Sayyidina Jibril, faqad sabata aidan binasin sarihin fil Quran, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika liyakuna minal munzirin litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa qawluhu ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Wal murad bir ruhil amin aw ruhil qudus innama huwa Jibril alaihi salam bi ittifaqil mufassirin. Fahuwa aminullahi ala wahyi wa huwa alladhi nazala bil wahyi ala jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullah alaihim ajma'in. Ini yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, hadzal namus alladhi nazala ala Musa. Nah, itu yang juga diperkatakan oleh Ashama Raja Najasyi ya, ketika Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib membacakan ayat Al-Quran tentang kisah Sayyidina Isa dan Sayyidatuna Maryam. Nah, inna hadza, sesungguhnya ini ayat yang kau baca tadi dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, la syai'un wahid, itu la yakhrujani min miskatin wahidah, keluar dari sumber yang sama, keluar dari cahaya yang sama ya, seperti lampu menerangi sekitar yang sumber lampunya satu, begitulah perumpamannya Taurat, Injil dengan Al-Quran, qabla tahrif.